Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ngaji tentang wasiat Rasulullah kepada sahabat Nabi bernama Mu'adz bin Jabal. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud dan At-Tirmidzi. Dalam satu kesempatan Rasul itu memegang tangan Mu'adz bin Jabal. Kemudian beliau bersabda, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka." Wahai Mu'adz, demi Allah, aku itu betul-betul mencintai kamu. Subhanallah. Rasulullah ini sampai seperti itu mencintai sahabatnya. Ya. Ini udah biasa seperti itu. Kemudian beliau berwasiat, "Ya Mu'adz, ini usika la tada'hunna fi kulli duburi shalah." Buat aku wasiat kepada engkau tentang doa, jangan kamu tinggalkan setiap ba'da sholat. Ini wasiat Rasulullah khusus untuk Mu'adz, dan kemudian Mu'adz pun menyebarkan kepada yang lainnya. Apa doanya jamaah rahimakumullah? Sangat sederhana tapi dahsyat. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah sampai membuat bab sendiri dalam kitab Zadul Ma'ad. Doanya adalah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa ya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukri wa husni ibadatik. Duh Gusti Allah, tolonglah aku untuk selalu istiqomah ingat kepada Engkau. Tolonglah aku ya Allah untuk pandai menjadi hamba-Mu yang bersyukur, dan tolonglah aku ya Allah untuk menjadi hamba Allah yang ketika beribadah itu ibadah yang terbaik, husni ibadat. Jadi ada 3 muatan penting jemaah rahimakumullah. Ibnu al-Jauziyah sampai mengatakan seperti ini, bahwa Ra'sul Din, ya, puncaknya agama itu adalah azikru wa syukru, kata beliau. Ya, puncak agama itu adalah zikir dan syukur. Ini penting jemaah rahimakumullah, karena amalan yang paling mudah kita ucapkan adalah berzikir. Makanya Allah sampai mengatakan seperti ini, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, pasti aku akan ingat kepada engkau. Ya, banyak zikir-zikir yang bisa kita pergunakan untuk menguatkan iman kita jamaah rahimakumullah. Ya, karena lisan ini, ya, ini saya ulangi lagi, kalau enggak kita pergunakan untuk hal yang baik, itu berbahaya. Maka Rasul mengatakan seperti ini, innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulki illa balan. Omongan yang jamaah, ya, zikir itu kan omongan. Sesungguhnya ada seorang hamba Allah, dia itu berbicara bi kalimatin, kelawan setunggal kalimat, ngucapaken hanya 1 kalimat saja. La yulki ila balan, tidaklah dia mengucapkan kecuali hanya syukur jeplak. Balan itu syukur nggak ada beban, ngomong sakarepe dhewe. Ya. Ini kalau omongan kita nggak kita berpikir lebih panjang, bahaya itu. Kemudian kata Rasul, omongan yang seperti itu yahdi ilal jahannam, bisa mengakibatkan orang tersebut masuk ke neraka jahanam. Tapi sebaliknya, ada orang yang ngomong, omongannya juga remeh, yahdi ilal jannah, bisa menghantarkan dia masuk surga. Apa itu? Zikir, berzikir. Ya. Misalkan, kalimatani khafifatani 'inda rahman sakilatani 'indal mizan. Ya. Kalimatani, 2 kalimat yang khafifatani 'indal lisan, sangat ringan di lisan, ya. Tapi sakilani 'indal mizan, berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Di lisan ringan, tapi di sisi Allah sangat berat. Kalimat apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Bahkan Rasul bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir
mi'ata marrah. Setiap hari dia mengucapkan itu 100 kali. Gampang kan? Ping 100 jamaah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa kan? Ini kan berangkat dari Al-Basit ke Pasar Tanjung sepeda motoran la ilaha illallah. Ping 100 bulan itu. Ya. Apa kata Rasulullah? Maka bahumiyat mi'ata sayiati. Ya. Allah akan hapus 100 dosa-dosa kita. Dan Allah akan melipat gandakan 100 amal-amal soleh kita, dan Allah akan menjaga diri kita dari godaan setan sampai dengan malam hari atau sampai dengan pagi hari. Ini istimewa jemaah rahimakumullah. Makanya kita usahakan lisan kita itu banyak berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersyukur. Apa syukur itu? Syukur itu adalah tasarrufun nikmah li ziyadati ta'am, mempergunakan nikmat untuk menambah ketaatan. Kita ini kalau sakit itu baru merasa masya Allah nikmatnya sehat. Makanya kita harus banyak bersyukur ketika dalam kondisi sehat, maka optimalkanlah amal-amal soleh itu. Kalau sudah sakit, ya Allah, nggak bisa. Fa'ina sehata tajlil marad, kata para pujangga Arab. Sesungguhnya kesehatan itu adalah permata atau mahkota bagi orang yang sakit. Ya, kita akan merasa bersyukur kalau kita ini sehat. Pun. Nah, yang ketiga yaitu husni ibadat. Nah, ini agak penting yang perlu kita bahas. Jamaah rahimakumullah. Kita ini beribadah itu harus memenuhi 3 syarat utama supaya masuk dalam kategori husni ibadat, ibadah kita yang baik. Yang pertama tentunya niatnya harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas, Allah enggak akan nerima. Ikhlas itu yang tahu adalah hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain enggak berhak untuk menjustifikasi kita enggak ikhlas, enggak berhak. Ya, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda orang enggak ikhlas itu adalah al-mannan, yaitu suka ngungkit-ngungkit pemberian. Itu wis gak ikhlas itu. Ya, nek wis dikekne yo lupakan. Yang pertama, yang kedua jamaah rahimakumullah, ibadah itu harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Enggak boleh kita tambah-tambahi, enggak boleh kita kurang-kurangi, enggak boleh kita rekayasa. Kalau istilahnya orang Mojokerto, cukup copy paste. Ya. Man amila amalan falisalahu amruna fawaradun. Barang siapa yang beramal dan amal itu bukan dari kami, maka amal itu tertolak. Di surat Al-Kahfi juga disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Muhammad, katakan kepada mereka, maukah engkau aku tunjukkan orang-orang yang akhsarina a'mala, orang-orang yang paling rugi dalam beramal. Ada orang beramal tapi Allah katakan akhsarin, paling rugi. Loh, kok bisa? Beramal kok rugi? Maksudnya dia beramal dapat pahala, tapi ini beramal kok rugi. Karena apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yaksabuna annahum yuhsinuna sunnah. Itu orang-orang yang dhalla, yang sesat amalnya itu. Kullu bid'atin dhalalah. Jadi amalnya sesat, enggak ada sumber dalilnya. Tapi anehnya kata Allah, wahum yaksabuna annahum yuhsina sun'ah. Mereka beranggapan, oh ini amal api ini. Beranggapan ini adalah amal yang baik. Tapi kata Allah, dollah, amalmu sesat. Tapi kamu beranggap yuksinuna a'malah. Iki amal yang paling baik. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, maka kalau kita beramal enggak usah neko-neko. Cukup sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Selesai. Puasa juga demikian. Kalau nggak bisa puasa Ayyamul Bid, cukup puasa Senin Kemis, nggak usah ditambahin puasa-puasa yang lain. Salat juga demikian. Salat yang paling utama ba'da maktubat adalah salat qiyamul lail.
ya, bukan sholat yang lain, sholat nisfu Sya'ban, sholat macam-macam ya, nggak usah. Kemudian yang ketiga jawab rahimahullah, yaitu mujahadah, bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita ini beramal kudu bersungguh-sungguh, nggak boleh setengah-setengah, ya bersungguh-sungguh. Makanya kita lihat Rasulullah itu sampai menggambarkan ada orang sholat itu dia ikhlas sholatnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah, tapi dia malas, gak bersungguh-sungguh. Maka Rasul katakan, inna rajula la yusolli sholatan sittina sanatan la tuqbal sholatuhu. Ada orang itu 60 tahun dia sholat, 60 tahun dia sholat jamaah, la tuqbal sholatuhu, tapi satu pun tidak Allah terima sholatnya. Kenapa demikian? Enggak sungguh-sungguh. Fa innahu yutimmu ruku'ahu wal yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wal yutimmu ruku'ahu. Ya karena dia sholatnya asal-asalan, enggak sungguh-sungguh. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Allah gambarkan orang seperti ini, orang yang di akhirat kelak mendapatkan kabar gembira namanya wail, ya, neraka wail bagi orang-orang yang sholatnya itu lalai. Ibnu Abbas ditanya, apa sih wail itu? Beliau mengatakan, wadin fi jahannam, ya, ba'id qa'ruhu madin rihuhu. Wail itu adalah satu lembah di neraka jahanam yang sangat dalam sekali, kemudian baunya busuk, namanya wail. Itu tempatnya orang-orang yang fi sholatihim sahun, lalai sholatnya. Makanya kalau kita beramal yang bersungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Ini jamaah rahimakumullah, ya, wasiat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal agar berdoa dengan doa ini setiap ba'da sholat maktubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.